Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zaran Afika Alia, perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya bersekolah di SD Negeri 3 Muara Enim. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Sang Piatu dan Gondang Ajaib. Cerita ini diambil dari buku Struktur Sastra Lisan Semende, karya Zainul Arifin Aliana dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2000. Begini kisahnya. Dahulu kala, di sebuah dusun terpencil di tanah Semende, hiduplah seorang anak yatim bernama Sang Piatu. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk sederhana di tengah kebun. Keduanya miskin, tetapi penuh kasih sayang. Sang Piatu adalah anak yang rajin dan periang. Setiap hari, ia memasang bubu, perangkap ikan tradisional di lubung sungai dekat kebun mereka. Cucuku, tubuhmu sudah letih. Berhentilah dulu memasang bubu. Istirahatlah di rumah. Tak apa, Nek. Lebih baik banyak hasilnya. Lihat, ikan-ikan ini lumayan untuk kita makan besok. Kemudian, keesokan harinya, meskipun nenek tidak menyuruh, ia tetap pergi memasang bubu. Ketika Sang Piatu hendak menjenguk bubunya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam air. Sang Piatu masang bubu di hilir batu, kena gondang satu. Brrr! Sang Piatu terkejut. Matanya terbelalak. Aduh! Suara apa itu? Siapa yang berbunyi di dalam air? Suara itu terdengar lagi, teman-teman. Dengan hati-hati, Sang Piatu mengangkat bubunya. Betapa terkejutnya ia. Di dalam bubunya itu ada seekor gondang sebesar lutut orang dewasa. Teman-teman, tahu tidak gondang itu apa? Di daerah saya, Muara Enim, gondang itu sejenis siput yang berukuran besar, yang hidupnya di sawah. Di tempat teman-teman, apa ya namanya? Anehnya, gondang itu bisa bernyanyi dan berbicara. Segera Sang Piatu berlari menemui neneknya. Nenek, lihat! Saya menemukan mainan ajaib. Gondang ini pandai bernyanyi dan menyebut namaku. Coba cucuku, bagaimana bunyinya? Dengar ya, Nek, dengar. Sang Piatu masang bubu di hilir batu, kena gondang satu. Brrr. Wah, gondang itu sungguh ajaib. Rawatlah cucuku, itu mainan yang unik untukmu. Teman-teman, pada suatu hari terdengar kabar Raja mengumumkan bahwa ia
sedang mencari calon mantu. Semua pemuda dan pemudi dipanggil ke istana. Nek, Raja sedang mencari calon mantu. Saya ingin ikut melihat, Nek. Cucuku, rupamu itu buruk. Bajumu lusuh. Baumu pun pesing. Untuk apa ke sana? Takutnya kau malah dipukul orang. Tak apa, Nek. Saya bawa gondang ajaib ini. Siapa tahu ada gunanya. Kemudian sang piatu pergi ke istana sang raja. Di istana, suasananya riuh dan ramai. Banyak pemuda-pemuda dan rapi. Para gadis memakai pakaian indah. Semua berharap dipilih raja. Namun, tak satu pun menarik hati sang raja. Tiba-tiba, sang piatu maju ke depan. Daulat tuanku, hamba punya mainan ajaib. Orang-orang menertawakan. Dasar tidak tahu malu. Anak miskin ini bawa mainan. Kami saja yang rapi, tak dipilih raja. Apalagi dia. Namun raja penasaran. Apa mainanmu, wahai anak muda? Seekor gondang, tuanku. Namun ini gondang ajaib. Jika tuanku berkenan, masukkan gondang ke dalam baskom berisi air. Raja pun menuruti. Gondang diletakkan ke dalam baskom. Gondangku, penyanyilah. Sang piatu masang bubu, di hilir batu kena gondang satu. Brrr! Raja dan semua orang terpana. Gondang itu terus bernyanyi hingga 2 kali. Persis seperti mantra ajaib. Hebat! Gondang ini sungguh luar biasa. Bolehkah aku memilikinya? Maaf, tuanku. Gondang ini sahabatku. Saya tak bisa memberikannya. Sekalipun ditukar dengan kain atau harta. Raja terkesan dengan keteguhan hati sang piatu. Ia memerintahkan pengawal memandikan dan mendandani sang piatu. Tubuhnya dibersihkan, bajunya diganti dengan pakaian indah. Kemudian neneknya pun dipanggil ke istana. Daulat tuanku, untuk apa memilih cucuku? Rupanya buruk. Tak apa, Nek. Saya tak melihat rupa. Saya melihat hati dan keajaiban yang ia bawa. Saya setuju menjadikan sang piatu menantuku. Semua perlengkapanku akan kuberikan dengan senang hati. Sejak hari itu, sang piatu dan neneknya hidup bahagia di istana. Nah, teman-teman, keajaiban bukan hanya dilihat dari rupa atau harta, tetapi dari hati yang tulus. Karena sesuatu yang kita rawat dan jaga dengan hati bisa membawa kebahagiaan. Demikian cerita dari Zaren.